Alhamdulillah, mudah-mudahan ada tolong. Baiklah, untuk acara pokok marilah kita dengarkan dan kita simak kajian yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Mamudi. Untuk itu kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah, pada malam ini kita dipertemukan. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini amal saleh bagi kita semua. Pertama, saya bersyukur sekali bisa datang ke sini bersilaturahmi dengan ibu dan bapak. Dan hal yang saya kagumi, berulang-ulang saya bicara dengan Pak DKM, ini masjidnya sangat bagus. Saya kan hampir tiap malam ceramah, selalu yang saya lihat itu kan masjid. Jadi pas masuk tuh rasanya enak ya. Jika nama nanti kalau ada yang rumah mau dijual, kayaknya pengen pindah ke sini. Habis kita gitu masjidnya ini bagus begini gitu ya. Dan ini swadaya ya Pak ya, luar biasa ya. Oke, karena ciri bahwa masyarakat itu punya komitmen terhadap keberagamaan, masjidnya itu representatif gitu. Kan punten maaf ya, ada yang rumahnya bagus-bagus, masjidnya butut. Ini rumahnya bagus-bagus, masjidnya lebih bagus. Itu yang saya katakan. Ibu bapak yang Allah muliakan, begini, Rasulullah pernah bersabda. Jadi Rasul kadang Sallallahu Alaihi Wasallam kadang memulai ceramahnya dengan mengungkap statement-statement, kadang-kadang mengungkapkan suatu pernyataan yang membuat orang bertanya-tanya. Kadang-kadang Nabi juga suka melakukan atau memulai dengan dialog. Kadang tiba-tiba Nabi langsung tausiah. Metode yang digunakan oleh Rasul itu macam-macam. Salah satunya Rasul membuat pernyataan yang membuat kaget para sahabat. Rasulullah bersabda begini, sabda Rasul, lan yudkhilal jannata ahadakum amalu. Amal seseorang itu tidak bisa memasukkan ke surga. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab tahu persis kalau kata lan itu untuk menunjukkan tidak akan, yang sifatnya selamanya. Makanya ada fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Kalau lan itu untuk menunjukkan tidak mungkin. Kalau lan tidak sekarang, tapi ke depan bisa jadi iya. Ya. Nah, kalau lan itu selamanya tidak akan. Lan yudkhilal jannata ahadakum amalu. Amal kamu itu, amal seseorang itu tidak akan pernah bisa memasukkan ke surga. Ini kan mengubah pandangan banyak orang bahwa kita akan masuk surga dengan amal. Kenapa Bu rajin tahajud yang lebih surga? Kenapa Pak rajin ke masjid yang lebih surga? Kenapa rajin sedekah pengen masuk surga? So, lihat hadis ini. Lan yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Amal seseorang tidak bisa memasukkan ke surga. Kumaha? Bingung nggak? Para sahabat dia bingung. Makanya para sahabat bertanya, bagaimana dengan amalmu ya Rasulullah? Kata Rasul, apa sabda Rasul? Wala ana, amal aku pun tidak akan. Coba amal kita dan amal Rasul bandingkan, nggak ada banding. Rasul pernah datang ke Taif, nyampe di Taif dilempari batu sampai pelipisnya berdarah.
yang keluar dari lisan Nabi apa? Ya Allah, ampuni mereka, sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti, dan lahirkan dari mereka generasi yang soleh. Jadi Rasulullah dakwah datang ke Taif teh dilempari batu. Sekarang mah dakwah teh enak, tuh dijemput, turun dari mobil langsung dipasihan payung, dikasih ucapan selamat. Terus ibu-ibu pada begini, oh itu Pak, ya, gitu. Ya. Iya. Dulu mah Rasul boro-boro gitu, datangnya dilempari batu sambil diteriaki majnun, ada orang gila gitu. Tapi apa yang keluar dari lisan beliau, ya Allah ampuni mereka, sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti. Jika namun ibu-ibu tadi melempari, jangan pakai batu lah, pakai tisu kan, saya mau balik lagi juga. Langsung doa, ya Allah pecetkan mereka, hancurkan mereka, ratakan mereka dengan tanah. Itu jika gitu. Jadi amal kita dan amal Rasul nggak ada apa-apa. Rasulullah itu pernah ngelonjorin kakinya agak bengkak. Lalu Aisyah sebagai istri mijit kakinya, ya. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, semalam 2 malam istirahat, itu nggak usah tahajud. Ini terlalu lama berdiri nih, kaki bengkak begini. Bukankah engkau telah diampuni dosa dan dijamin masuk surga? Ya semalam 2 malam itu istirahat, tong tahajud. Apa kata Rasulullah? Justru karena itulah aku harus menjadi orang yang paling bersyukur. Ibu pernah nggak kaki bengkak karena tahajud? Jawab aja Bu, pernah nggak? Raja bapak mah bengkak asam urat. Jadi bukan karena tahajud, kita mah bengkak teh asam urat, ya kan? Gitu. Nah jadi amal kita dengan amal Rasul itu nggak ada apa-apanya, tapi Rasul mengatakan wala ana, amal aku saja tidak bisa memasukkan ke surga. Lalu para sahabat bertanya, kalau begitu ya Rasulullah, apa yang bisa memasukkan ke surga? Nabi mengatakan, amal aku pun tidak bisa memasukkan ke surga illa ayyataghmadani Allahu bi rahmatihi, kecuali kalau amal itu dibungkus dengan rahmat Allah. Jadi intinya yang membuat kita bahagia di akhirat itu kalau kita dapat rahmat Allah. Karena amal soleh yang kita lakukan untuk bayar nikmatnya mata saja itu udah gak cukup, tekor kan? Ini baru nikmatnya mata. So, Bapak Ibu dengan nikmat mata kan lihat ke saya, memperhatikan, merekam, direkam. Terus, iya, sambil saya tidak tahu berkecamuk apa di pikirannya ketika melihat saya. Iya, artinya kan macam-macam ya. Iya, ya, misalnya berkecamuk gitu ya. Ih, coba juga nama ayah nukia coba. Jika ada can mandi beda, nah gitu ya, gitu. Jadi maksud saya apa? Begitu Anda lihat sesuatu, itu tidak hanya melihat, di sini di otak itu bekerja, gitu. Dan kadang-kadang menghubungkan dengan apa yang ada di kepala kita. Jika Allah abdi, gitu, iya. Jika pun Allah, gitu. Ya. Jadi artinya apa? Nikmatnya mata saja untuk, amal soleh yang kita lakukan untuk bayar nikmatnya mata saja udah gak cukup. Belum nikmatnya ginjal, belum nikmatnya jantung, belum nikmatnya rambut. Ya, coba unik kan? Berapa jarak dari alis ke rambut kepala? Berapa jaraknya? Pak, berapa Pak? Tergantung lebarnya dahi. Kan ayah 5 cm, ada juga 27 cm. Ya kan, bukan jarak alis ke rambut. Iya, ayah 27 cm, ayah 5 cm, 7 cm terus. Berarti beda deh. Coba. Tapi kan dekat, masih satu wilayah, tapi cara tumbuhnya beda. Alis seumur hidup saya belum potong, segini aja. Rambut sebulan sekali. Kalau ini udah harus dipotong nih, ya, seminggu deh, insya Allah dipotong. Potong, ya.
gitu. Rambut ini tumbuh, ini enggak. Pertanyaannya, kok bisa gitu? Kenapa? Misalnya Bu, anak ibu nanya, mama kenapa alis kok segini terus rambut ini manjang aja, kenapa? Ibu jawabnya gimana? Misalnya saya anak ibu nanya, mama kenapa? Jawabnya apa? Jawab tuh Bu. Jawab, ya mah kaki wallahu a'lam bissawab. Yang paling parah emang dari Allahnya. Itu karena katanya, kata para ahli biologi, karena growth factornya ini dan ini beda. Jadi nanti si makanan itu kalau dikasih ke sini dia ada unsur tumbuh. Kalau makanan diantar ke sini itu cuma sekadar mempertahankan saja. Pertanyaannya, bagaimana suplai makanan ke rambut kepala dan alis itu ngaturnya gimana? Bapak ibu nggak ikut ngatur, nggak? Antar pesan. So kalau itu harus dibayar dengan amal kita nggak cukup. Dan memang karunia, coba kalau alis teh manjangnya dari saya tekan ceramah teh. Jadi menurut sabda Rasulullah, ya kan? Gitu. Bingung. Nah, jadi yang saya katakan di sini betul apa yang dikatakan Rasul, bahwa untuk bayar nikmatnya mata saja udah nggak cukup. Bagaimana untuk surga? Tekor. Lalu yang membuat orang masuk surga apa? Illa ayatagomadan yallahu birahmatihi. Karena Allah memberikan rahmat kepada kami. Jadi urutannya itu gini, kita beramal soleh, dengan amal soleh itu Allah kasih rahmat. Dengan rahmat itulah kita masuk surga. Gak mungkin ujuk-ujuk dengan amal langsung masuk surga, mau mungkin. Jadi untuk dapat rahmat dengan apa? Amal soleh itu. Jadi jangan sampai gini, mah kenapa nggak tahajud sekarang mah? Cepaam oke, amal mah tidak akan masukkan ke surga. Itu bernama mendapat rahmat Allah. Ya bagaimana dapat rahmat Allah hari tidak beramal? Nah, saya awali tausiah ini dengan riwayat Imam Ahmad tadi untuk menggambarkan sebenarnya ibu bapak seluruh pengabdian yang kita lakukan intinya harus berorientasi karena ingin mendapatkan cinta Allah. Ibu bapak tidak salah beribadah karena ingin surga, nggak salah. Tapi kata Imam Ghazali itu level terendah. Kita sholat takut neraka juga boleh, tapi itu level terendah. Bu, kenapa sholat siap masuk neraka dipuluh ku Allah? Boleh nggak? Boleh nggak punya anggapan itu? Boleh, tapi terendah. Yang hebat adalah ibu, bapak kenapa sholat? Saya ingin dapat rahmat dan cinta Allah. Itu levelnya udah tinggi. Makanya Bu, Pak, metode yang harus disampaikan kepada anak-anak kita berkaitan dengan peribadatan menggunakan bahasa positif. Udah sholat belum? Belum. Sholat nah biar disayangi Allah. Sholat nah biar dicintai Allah. Sholat nah biar kamu bisa curhat sama Allah. Gitu. Supaya nanti dia menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Jangan gini, udah sholat belum? Belum. Sholat disiksa sama Allah. Dikuluh, hui asa kemudian kamu. Jadi tiap nyuruh sholat saya disiksa sama Allah. Sholat disiksa. Begitu dengar azan, Allahu Akbar, siksa. Itu, apa yang disiksa? Ya, gitu. Tapi kalau gini, ayo nah sholat biar disayangi Allah, dicintai Allah. Begitu dengar azan deh, alhamdulillah saya ini dapat cinta Allah gitu. Nah makanya rumus dalam ibadah itu yang paling tinggi bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka, tetapi ingin mendapatkan keridhaan dan cinta Allah. Itu sudah tertinggi. Bapak, kenapa setia sama ibu? Sama istri. Kenapa bapak setia? Jawab atau Pak? Jawab netek ya. Besar dia mah dicekek atau istri. Atuh paham. Besar dia mah ngeureun geus. Iwa mencek ku istri. Boleh nggak bapak setia karena itu?
karena takut disiksa istri. Boleh, jujur boleh, tapi itu tingkat terendah, rendah sekali.